Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marnilawati. Pada video kali ini, saya akan membahas secara sederhana cara melakukan uji normalitas dan uji independen sampel t-test menggunakan SPSS bagi pemula. Sebelum kita lanjut ke aplikasi SPSS, mari kita simak terlebih dahulu pengertian dari uji normalitas. Uji normalitas adalah metode statistik yang digunakan untuk menentukan apakah sampel data yang diberikan mengikuti distribusi normal atau Gauss. Distribusi normal adalah sebaran data secara kontinu berbentuk lonceng dan simetris, yaitu frekuensi terbesar pada data berada pada titik tengah. Metode untuk menguji normalitas antara lain yaitu grafis seperti histogram dan QQ-plot, serta uji statistik menggunakan Kolmogorov dan Shapiro-Wilk. Kolmogorov itu untuk sampel besar biasanya N lebih besar dari 50, sedangkan Shapiro-Wilk sampel kecil biasanya N lebih kecil dari 50. Untuk menarik kesimpulan dari data normalitas, jika p-value atau signifikannya itu lebih besar dari 0,05, maka data berdistribusi normal dan uji statistik yang akan diambil adalah tes parametrik. Sedangkan jika p-value atau signifikannya itu kurang dari 0,05, maka data tidak berdistribusi normal dan tes yang akan dilakukan adalah tes non-parametrik. Langkah-langkah uji normalitas menggunakan SPSS seperti berikut. Nah, saya akan mencontohkan langsung pada SPSS-nya. Di sini saya mempunyai data yaitu ketergantungan mahasiswa pada penggunaan ChatGPT. Kita lihat pada kolom values, gender, perempuan itu sudah dan laki-laki sudah diberikan angka sehingga mudah untuk menghitungnya. Perempuan 1 dan laki-laki 2. Oke. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan angketnya. Untuk pertanyaan angket kita akan ganti dulu menjadi skala Likert-nya. Value-nya kita ganti 5 karena skala Likert-nya menggunakan 5 4 3 2 1. 5 itu adalah sangat sering. Klik ADD. Kemudian 4 sering. Klik ADD. 3 kadang-kadang. Baik, ini sudah selesai dan kita lihat. Nah, untuk skala Likert-nya sudah muncul karena kita mempunyai 23 angketnya, pertanyaan pada angketnya. Maka kita akan pastikan ke 23 tersebut. Nah, kita tempelkan. Nah, di sini sudah ada. Data ini ada pada variabel view, sedangkan di data view kita lihat terlebih dahulu. Di sini ada AI Reliance dan kategori. AI Reliance ini adalah data tingkat kepercayaan terhadap GPT, kemudian ini kategorinya rendah, sedang, dan tinggi. Kita lanjut untuk uji normalitas. Yang pertama kita klik Analyze, kemudian Descriptive Statistic, klik Explore, kemudian kita ambil AI Reliance-nya, tingkat kepercayaannya, kemudian klikkan di Dependent List, kemudian Factorize-nya kita buat gender, klikkan, kemudian klik Plot, kita akan melihat histogramnya, normalitas plotnya, continue, dan oke. Nah, di sini sudah tampil untuk data respondennya itu ada perempuan 56 dan laki-laki 32 orang. Kemudian nilai range-nya perempuan, AI range-nya gender perempuan. Nah, di sini ada data kurtosisnya 0,514, kemudian untuk perempuan
dan untuk kurtoisis laki-lakinya minus 0,862. Kemudian kita lihat di sini adalah hasil uji tes normalitasnya. Kita akan lihat sebagai signifikannya dari Sapir-Wheel. Signifikan dari Sapir-Wheel ini terdapat 0,225 dan 0,102. 0,225 itu ternyata lebih kecil, lebih besar dari 0,05, sedangkan 0,102 juga sama, lebih besar dari 0,05, sehingga dapat ditentukan bahwa data ini adalah data parametrik dan dapat dilanjutkan ke uji independen sample t-test. Kemudian kita lihat juga di histogramnya. Histogramnya itu sudah berbentuk lonceng, maka penyebarannya itu normal. Begitu juga dengan frekuensi yang laki-laki, penyebarannya normal. Ini adalah QQ plotnya, jenis laki-laki dan perempuan. Oke, kita lanjut kembali pada statistik awal di variable view. Kemudian kita akan melanjutkan ke data. Nah, sebelumnya kita akan simpulkan bahwa nilai signifikan Sapir-Wheel perempuan 0,225 lebih besar dari 0,05. Nilai signifikan Sapir-Wheel laki-laki 0,102 lebih besar dari 0,05, maka data EI reliance berdistribusi normal dan signifikannya itu adalah 0,05, sehingga lebih besar dari 0,05, sehingga memenuhi asumsi untuk analisis statistik parametrik, yaitu akan dilanjutkan ke uji independen sample t-test. Sebelumnya kita akan melihat apa pengertian dari uji independen sample t-test, yaitu uji statistik parametrik yang digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata antara dua kelompok yang tidak saling berhubungan atau independen. Berikutnya ini penelitian kuantitatif. Kita dapat lihat ada dua kelompok, yaitu mahasiswa laki-laki dan perempuan. Adakah perbedaan ketergantungan penggunaan ChatGPT antara kedua kelompok tersebut? Kemudian hipotesisnya H0-nya tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada pengguna ChatGPT antara mahasiswa laki-laki dan perempuan. Hipotesis satunya terdapat perbedaan yang signifikan pada pengguna ChatGPT antara mahasiswa laki-laki dan perempuan. Sekarang kita lanjut ke SPSS. Sebelum lanjut SPSS, menghitung dulu skor rata-ratanya menggunakan transport kompot variabel. Kita coba langsung convert variabel, transform convert variabel. Kita akan masukkan total pada EI data view, variable view. Kemudian numeriknya kita klik data statistikal, kita klik zoom, kemudian lanjut. Nah, ini akan kita ambil data baseline deskripsi, koma, jangan lupa diberi koma. Ini untuk menjumlahkan atau memberikan total data reliance-nya.
Setelah itu kita lanjut oke. Nah, ini sudah ada, lihat di data variabelnya. Totalnya sudah masuk di data view-nya juga. Kita lihat, iya, totalnya juga sudah masuk. Lanjut, kita akan melihat total ketergantungannya. Untuk menghitungnya, total ketergantungan kita akan mengkategorikan terlebih dahulu. Hasilnya menghitung rentangnya, nilai tengahnya dengan standar deviasi. Menghitung nilai rentang data yaitu rank sama dengan X maksimum dikurang X minimum. Sedangkan menghitung mean-nya, nilai tengahnya itu, nah sesuai dengan rumus yang ada. Nah, dapat kita lihat pada rumus. Kemudian kita akan memasukkan ke tingkat kategori data. Apakah data kita termasuk rendah, sedang, dan tinggi. Nah, ini untuk rumusnya. Setelah kita hitung, ternyata kita dapat 23 angket tersebut dikalikan 5 paling tinggi data skor Likert-nya, skala Likert-nya dapatlah 115. Itu paling maksimal. Dan minimalnya adalah 23. Ketika kita hitung ranknya ternyata dapatlah 92. Dan standar deviasinya adalah 15,3. Kemudian hasil mains-nya 69. Setelah kita dapatkan, kita masukkan dalam rumus, dapatlah kategori rendahnya itu adalah 23 sampai 52. Kemudian sedangnya itu adalah 53 sampai 83 dan tingginya 84 sampai 115. Nah, ini akan kita lanjutkan untuk pengkategoriannya pada bagian SPSS. Kita buka lagi SPSS, kemudian kita lanjut ke mengkategorikannya. Transform, kemudian record into difference variable, kemudian kita lanjut input variable, itu kita akan input AI reliance. Oke, AI reliance. Total AI-nya, totalnya kita ini kan. Untuk mencari total ketergantungan, maka totalnya yang kita buat itu kita masukkan ke numerik. Name-nya itu kita buat total EI untuk membedakannya. Kemudian labelnya itu kita buat total ketergantungan. Kemudian change all unused values. Kemudian karena tadi sudah ada kategorinya, maka kita tulis 1. Itu sesuai dengan data kita tadi, bahwa yang paling tinggi itu adalah 23 sampai rendah itu 23 sampai 52, itu paling minimum. 23 tingginya adalah 52, termasuk kategori rendah. Kemudian 2 sedang, 53 sampai 80, 53 sampai 83 termasuk kategori sedang. Kemudian 84, maaf, ini kita klik 3, itu kategori tinggi. 84, kemudian 115, lanjut continuous. Oke. Nah, ini dapat kita lihat datanya di bagian total ketergantungan sudah ada, dan tetapi dia belum mempunyai
kategori yang sudah ada di atas tinggal kita salin tempelkan. Di data view sudah jelas, ini ada total EI. Nah, setelah itu kita lanjut yang bagian terakhir, memasukkan data ke uji independent sample t-test, yaitu dengan cara analyze, kemudian kita masukkan conformance, kemudian independent sample t-test. Setelah itu kita masukkan di bagian tes variabelnya itu total ketergantungan EI. Total ketergantungan EI, klikkan. Kemudian groupingnya kita buat gender. Kita lihat define groupnya itu buat bahwa 1 laki-laki 2 perempuan. Continue, kemudian oke kan. Nah, di sini sudah kelihatan datanya bahwa dapat disimpulkan. Kita lihat di sini bagian ini. Nah, signifikan to islets itu 0,508 lebih besar dari 0,05. Ini adalah variasi asumsinya. Kemudian ini variasi non asumsi, non asumsi 0,528 itu lebih besar. Kita lihat yang ini, kita fokus di 0,508. Kemudian dilihat juga di sini 0,192 itu lebih besar dari 0,05. Ini variasinya. Variasi dari signifikannya, sedangkan ini hasil tes tengahnya, nilai tengahnya. Kemudian dapat kita simpulkan bahwa berdasarkan hasil nilai signifikan level test itu 0,192 lebih besar dari 0,05, sedangkan analisisnya menggunakan equivariance assessment. Nilai signifikannya itu two-tilednya itu 0,508 lebih besar juga dari 0,05, sehingga H0 diterima. Kemudian menunjukkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada total ketergantungan antara kedua kelompok. Nah, data ini jelas menyatakan bahwa tidak ada ketergantungan yang signifikan antara kedua kelompok. Nah, itu kesimpulan dari uji independent sample t-test. Ini demikian untuk video kita kali ini. Semoga bermanfaat dalam uji normalitas dan uji independent sample t-test. Sampai ketemu pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.